Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat dan bahagia. Karena dengan berbahagia berarti kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ridha, semoga segalanya akan ditambah baik dan ditambah baik. Sahabat madrasah, malam hari ini saya cukup prihatin ketika saya buka-buka HP dan membaca beberapa berita. Di antaranya adalah kena OTT KPK, Bupati Probolinggo dan suaminya diduga terkait jual beli jabatan. Naudzubillah min dzalik. Dalam kondisi yang memprihatinkan di mana negara sedang resah karena memikirkan pandemi yang belum usai, tetapi di sisi lain masih saja ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi, biar sahabat semua bisa memahaminya secara komprehensif, secara lengkap, saya bacakan. Tim Satuan Tugas Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Bupati Probolinggo berinisial PTS dan suaminya yang merupakan anggota DPR berinisial HA. Tim KPK juga mengamankan sejumlah camat dan kepala desa dalam operasi tangkap tangan OTT di Probolinggo tersebut. Mereka yang diamankan tersebut diduga terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo. KPK juga dikabarkan telah mengamankan uang senilai ratusan juta yang diduga berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan di Probolinggo. PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya OTT terhadap sejumlah penyelenggara negara di Probolinggo. Namun, Ali masih enggan mengungkap pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Ia juga masih enggan pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Ia juga masih enggan membeberkan konstruksi perkara kasus itu. Benar, informasi yang kami terima, tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur, kata Al Fikri saat dikonfirmasi pada hari Senin hari ini tanggal 30 Agustus 2021. KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan nasib atau status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT di Probolinggo. KPK berjanji akan membeberkan secara detail kronologi serta pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut nanti, sebab saat ini tim Satgas masih melakukan giat penindakan tersebut. Sahabat, ini adalah sesuatu yang memprihatinkan. Sebetulnya penegak hukum harus mulai lebih meningkatkan kewaspadaannya dan harus meningkatkan ketegasannya. Jangan sampai hukum ini tumpul ketika ke atas tetapi dia hanya tajam ke bawah saja untuk menindak orang-orang yang sudah diberikan kepercayaan dan amanah oleh pemerintah maupun rakyat, tetapi ini diabaikan. Ini jelas. Kalau usul saya, ini segera jabatan-jabatan itu harus diletakkan, karena mereka bukan orang yang sikoh, bukan orang yang amanah. Bagaimana orang yang tidak amanah diberikan kepercayaan? Saya yakin ini adalah sulit untuk diobati, karena ini adalah penyakit pribadi. Mereka bukan orang miskin yang kekurangan uang, saya pikir tidak. Istrinya bupati, suaminya DPR, kurang apa, tetapi masih doyan uang-uang yang haram semacam itu. Saya pikir sekarang tidak lagi. Setelah kemarin Profesor Quraish Shihab sudah tidak ngeh lagi dengan sebutan koruptor. Mereka adalah para pencuri, mereka adalah perampok uang rakyat. Sehingga saatnya sekarang, dan ini saya pikir bukan hanya di Probolinggo saja. Seuzon saya, ini juga banyak terjadi di banyak daerah. Tetapi hanya KPK saja. Ini kan sebagai prototipe, sebagai contoh, sebagai model. Ini harus tegas supaya tindakan-tindakan itu tidak dilakukan oleh oknum-oknum lain di daerah-daerah lain. Saya pikir saatnya KPK menunjukkan ketegasannya. KPK harus berpihak kepada rakyat dan berpihak kepada pemerintah yang sah supaya kita betul-betul bisa bersih dari korupsi. Kita ini sudah melakukan reformasi sejak 98. Sampai saat ini sudah berapa tahun, tetapi masih ada orang saja. Masih ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu banyak sekali, tidak sedikit. Sekian, semoga apa yang dilakukan KPK ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Kemudian mereka bukan hanya pencitraan dan bukan hanya kelihatan di media saja, tidak, tetapi betul-betul ingin menegakkan keadilan dan ingin melindungi rakyat bangsa Indonesia. Semangat terus KPK, jangan sampai lelah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai segala upaya baik KPK. Kita sebagai warga hanya bisa mendoakan dan memberikan support serta semangat.
Semoga apa yang dilakukan KPK ini diikuti oleh banyak pihak, sehingga saatnya sekarang di mana era keterbukaan ini siapapun bisa mengawasi. Maka siapapun yang dia sudah memegang peranan untuk menjabat sebagai pelayan publik, berarti dia harus siap untuk diawasi, dan dia betul-betul mengkhidmahkan diri. Ingat, sayyidul qaum fahuwa khatimuhum. Kalau sudah berani menjadi pemimpin atau menjadi public figure, dia harus bisa dan berani untuk merelakan dirinya, waktunya untuk melayani rakyat. Semoga ke depan Indonesia akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.